Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana hari-hari hidup kami boleh berjalan dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hari ini ya Tuhan kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh datang untuk menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kami juga datang mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Karena sungguh kami membutuhkan firman kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapilah kami saat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kiranya urapan dan kuasa-Mu mengalir memenuhi hamba-Mu. Hingga segala hal yang hamba-Mu sampaikan sungguh akan memberikan kekuatan, keteguhan iman percaya bagi setiap kami yang mendengarkan. Setiap kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kami menolaknya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga saat ini hanya kuasa Allah, Roh Kudus sendiri yang bekerja, berkuasa dan berkarya sepenuhnya atas hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang dipenuhi dengan tanda tanya, dipenuhi dengan situasi yang sungguh menggelisahkan secara manusia. Situasi yang sungguh-sungguh membuat kita bertanya-tanya ada apa di balik semuanya ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai macam yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dengan pandemi corona ini, ada banyak hal yang kita saksikan dan yang kita lihat yang terjadi. Tetapi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Allah. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir? Supaya kita sungguh-sungguh belajar melihat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Firman Allah berkata bahwa dari ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat pembacaan firman Allah ini kita belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Karena dikatakan bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, karena ingin mendapatkan perlindungan, karena ingin mendapatkan keselamatan dari virus yang semuanya hanya sebatas ada di dunia saja. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita gali. Di dalam situasi sekarang ini yang terjadi, kita harus memahami dan mengerti apa kehendak Tuhan di balik ini semua.
Karena dilanjutkan saudara-saudara, yang terakhir dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, dan mereka katakan bahwa kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi kesedihan dari kita adalah ketika Tuhan katakan pada waktu itu aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ini menjadi perhatian khusus bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, dan terlebih untuk setiap kita sebagai umat-umat Allah, untuk kita memaknai sungguh kejadian yang sekarang ini. Saya tidak menyinggung kepada banyak hal, tetapi saya hanya membawa kita kepada perenungan akan firman Allah dengan apa yang terjadi sekarang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba saja dunia dihentikan aktivitasnya dengan pandemi corona. Tiba-tiba saja ada banyak sekali aktivitas dunia ini yang terhenti, saudara-saudara. Hampir di seluruh dunia. Biasanya penerbangan yang begitu banyak, sekarang ini penerbangan pun banyak yang dihentikan. Beberapa kota-kota besar di seluruh dunia yang biasanya ramai siang dan malam, hari-hari ini sepi. Seperti kota mati, berhenti dari aktivitas. Lalu himbauan dari pemerintah, termasuk pemerintah kita, untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Apa maksud semua ini? Saudara-saudara, kalau kita memandang kepada maksud dan tujuan Allah, ada rencana Tuhan di dalamnya untuk kita renungkan bersama-sama. Karena Dia katakan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi saudara, kejadian ini harus kita lihat apa yang menjadi kehendak Bapa di dalamnya. Kita harus merenungkan sungguh-sungguh peristiwa yang terjadi. Semuanya serba tiba-tiba saja. Ada banyak pabrik-pabrik yang tutup, perusahaan-perusahaan yang tutup. Sekali lagi, aktivitas banyak yang terhenti saat ini. Berhenti karena dipaksa dengan adanya virus corona. Tetapi di balik semuanya itu, kita harus tahu bahwa Tuhan mau mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu melakukan kehendak-Nya. Nah, yang saya renungkan saudara-saudara, apakah yang menjadi kehendak Tuhan di balik semuanya ini? Saya kembali mengajak kita kepada firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-23, Imamat terlebih dahulu. Imamat pasal yang ke-26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu.
yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kekejutan di dalamnya. Lalu dikatakan, aku akan mendatangkan batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Yang kita tahu virus ini salah satu yang diserang adalah tenggorokan, yang membuat batuk dan juga demam. Lalu selanjutnya di dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-37, saya akan bacakan lagi. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu. Ketika kamu masih diam di situ, dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kejadian yang dialami. Kalau dibaca dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-33, tapi saya loncat kepada 34, saudara-saudara, bahwa ada hal yang dilalaikan. Mengapa hal itu terjadi? Yaitu pemulihan atas tanah yang tandus. Saya akan menjelaskan bagian ini nantinya. Saya akan melanjutkan di dalam ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-43. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatunya sekali lagi saya katakan bahwa tiba-tiba kota-kota yang begitu ramai yang dikatakan tidak pernah tertidur, hari-hari ini sunyi, sepi jalanan. Semua orang harus tinggal di rumah. Seperti dikejar padahal tidak ada yang mengejar. Sampai dikatakan daun yang jatuh pun seperti mengejar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia begitu rupa mengejar dunia ini, cinta akan dunia ini, sampai-sampai mereka melupakan yang namanya sabat. Sabat itu adalah istirahat, perhentian.
Sampai-sampai manusia itu lupa untuk berhenti dari jerih lelah, berhenti dari duniawi, mengejar dunia. Sehingga Tuhan mengingatkan kita dengan caranya Tuhan. Sehingga kita hari ini harus beristirahat di rumah saja. Sampai-sampai manusia itu lupa untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Tanah hatinya harus dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat-umat Allah seharusnya kita memahami dan mengerti. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Ada waktunya kita berhenti dari setiap pekerjaan usaha kita, pengejaran kita akan dunia ini. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Tetapi yang terbanyak adalah itu hanya sebuah slogan. Tidak mampu kita lakukan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu ini Tuhan beri dengan cara paksa supaya kita bisa tinggal di rumah, memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Allah, memberikan pujian penyembahan kita kepada Allah secara pribadi dan membawa keluarga kita yang ada di dalam rumah untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun-tahun kehidupan kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita kejar, yang dinamakan dengan cita-cita, dengan pengharapan yang habis di dunia saja, sampai kita lupa untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, dikatakan ini akan pulih ketika tanah hati kita yang tandus, yang telah kita isi dengan dunia ini, benar-benar kembali kepada Allah, yang artinya bertobat. Saudara, saya banyak sekali mendengar cerita dari teman-teman saya, para hamba-hamba Tuhan di kota-kota besar. Untuk mengadakan persekutuan saja begitu sulit, saudara. Yang ada waktu itu hanya hari Minggu, itu pun kadang-kadang ada di gereja. Mereka katakan bahwa pagi-pagi mereka harus berangkat ke kantor supaya tidak terlambat. Pulangnya malam karena macet. Baik berangkat maupun pulang itu macet. Sampai mereka tidak sempat bertemu dengan anak-anaknya, apalagi memberi waktu membangun mesbah keluarga untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingatkan ini, lockdown, supaya setiap orang banyak waktu di rumah. Sesungguhnya saudara-saudara, yang saya lihat adalah bukan cuman itu. Yang Allah mau adalah banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Banyak waktu kita untuk keluarga, untuk kita bawa kepada Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi, yaitu sampai segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu terlaksana sempurna. Saudara-saudara, karena itu harus terjadi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ingatkan, pada hari terakhir ada banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Banyak orang akan bernubuat, banyak orang akan mengusir setan, banyak orang akan mengadakan banyak tanda mujizat. Ada banyak hari-hari ini saudara, orang bernubuat. Sama seperti ketika terjadi pembuangan ke Babel. Ada banyak orang bernubuat, tetapi apa yang terjadi? Kehendak Tuhanlah yang terlaksana.
sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Allah, kita harus berpegang kepada firman. Segala sesuatu bukan dengan kacamata kita, bukan dengan kehendak kita yang terjadi, tetapi semuanya atas kehendak Allah. Ketika Allah mau ada pemulihan, itu harus terjadi. Sampai setiap orang menyadari bahwa tidak ada yang lebih berkuasa di dunia ini selain daripada Allah. Sampai setiap orang menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa dibanggakan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Orang harus kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah Sang Pencipta. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, kita mau melihat lagi satu kebenaran firman Allah kembali di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Dengarkan perkataan Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Allah, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lanjut di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-29. Ini penting saudara-saudara bisa menyimak, mendengar firman Allah. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ini sangat penting, saya akan baca karena ini hari-hari yang terakhir. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Allah ini sangat jelas di hari-hari terakhir Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatunya, apa yang dirancangkan dalam hatinya, akan dilaksanakannya.
Dan dikatakan bahwa Dia tidak mengutus para nabi. Saudara-saudara, kita harus berpikiran jernih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, renungkan yang dimaksud oleh Allah untuk kita memberikan hari-hari terbaik kita kepada Allah. Untuk kita berhenti dari segala sesuatu yang kita kejar tentang dunia ini. Untuk kita sungguh-sungguh menyucikan, menguduskan hidup kita. Untuk kita menjauhkan diri dari segala kecemaran dosa. Dari keinginan daging. Dari pengejaran akan dunia yang sia-sia. Yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kita membawa seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala kefasikan hidup. Sungguh-sungguhlah datang kepada Allah untuk keselamatan jiwa. Karena apa yang dijanjikannya, ya dan amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk supaya saya menghimbau kepada seluruh jemaat, baca, renungkan firman Allah. Tidak perlu terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan kehendaki supaya setiap kita pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus, tempat yang suci, tempat kudus. Untuk supaya setiap kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, mempersembahkan hati kita kepada Allah. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa waktu ini tidak perlu kita dengar dari samping kiri kanan dari mana-mana. Ada yang berkata bahwa bulan ini selesai, bulan depan selesai, setelah Paskah selesai. Saudara-saudara, itu bukan fokusnya. Fokus kita adalah berikan hari-hari yang terbaik ini kepada Allah. Berikan waktu ini yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Untuk sungguh-sungguh kita berhenti dari setiap rancangan-rancangan yang mengejar dunia ini. Karena dia katakan bahwa sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Itu yang harus kita mengerti. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan, lebih banyaklah membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Allah supaya segala sesuatu ini benar-benar Tuhan singkapkan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ini yang Tuhan ingatkan bagi saya dalam perenungan hari-hari ini. Mengapa, ada apa yang terjadi ini? Itu yang Tuhan tuntut adalah perhentian dari segala hal yang kau kejar tentang dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mari kita berserah penuh kepada Allah dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin, membimbing kita kepada kehendak yang sempurna
yang sesungguhnya, yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Haleluya. Ya Allah Bapa, keluar sikar Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau firman-Mu hari ini menegur kami, kami yakin dan percaya karena Engkau mengasihi kami. Karena firman-Mu berkata, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Jikalau waktu-waktu ini ya Tuhan, Engkau berikan bagi kami, supaya kami menyadari bahwa kami jauh daripadamu. Untuk kami sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari pikiran yang jahat, dari hati yang jahat, dari kelakuan perbuatan yang jahat, untuk kembali kepadamu yang maha sempurna, yang maha kasih itu. Untuk sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kekuatan kami. Dan kiranya hari-hari yang kami lewati pada masa ini Tuhan, sungguh adalah hari-hari terbaik kami untuk Allah. Di mana hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu kami pergunakan semuanya habis untuk keinginan daging kami, keinginan mata keangkuhan hidup kami. Tetapi kiranya itu semua dipatahkan dengan kehendak-Mu yang sempurna, supaya kami sungguh-sungguh kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kiranya hidup kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak bercacat celah menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Kiranya kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjauhkan diri dari segala kecemaran dosa, sehingga sungguh-sungguh kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berikanlah kekuatan, kemampuan bagi kami untuk pantang menyerah dalam segala tantangan dan rintangan yang menghadang jalan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu dengan berkat-berkat sorgawi, sehingga sungguh setiap kami akan memiliki pemahaman, pengertian yang benar, pengetahuan yang benar akan Allah, dan kami mempermuliakan Tuhan dari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita, yang kita jalani hari-hari ke depan. Dan biarlah firman Tuhan inilah yang akan mengokohkan dan menguatkan kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menerima berkat Tuhan. Sebelum berkat Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari bersama-sama kita terus menyanyikan nyanyian dan pujian kita kepada Tuhan, dan memberikan pujian hormat bagi Raja kita. Nyanyi dan bersoraklah. Hanya bagi-Mu ya Tuhan pujian, hormat dan kuasa, kekal sampai selama-lamanya.
Biarlah segala pujian, hormat dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah yang layak terima pujian dan penyembahan serta pengagungan kami. Kiranya ibadah yang kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan di saat ini. Seperti dupa yang berbau harum yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami hanya bernyanyi untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kembali sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dengan perlindungan dan penyertaan yang sempurna yang datangnya dari Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehidupan mereka diberkati dalam keluarga, rumah tangga, tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan dengan tangan mereka, hingga berkat-Mu akan melimpah dan segala hal yang dikerjakan oleh umat-Mu dijadikan berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan perlindungan, penyertaan yang sempurna daripada-Mu, hingga mereka terlepas, terbebaskan dari segala hal yang jahat, dari pikiran yang jahat, dari hati yang jahat. Dan Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kekuatan kemampuan yang baru untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini memberikan persembahan syukur mereka, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan ini, hingga sungguh persembahan ini ada dalam berkat Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita, diberkatilah mereka melewati usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu, kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, ya Allah Papa, oh keluar sik Allah Papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.